Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddalana bil Islam wa ja'alahu dusturan wa qanunan li hayatina liman arada an yafuza fid dunya wal akhirah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa habibika Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Ibadallah, ummatal Islam rahimakumullah. Kalau kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah yang menjadi rujukan bagi para ulama menentukan atau menetapkan orang-orang yang berhak menerima zakat. Dan ditambah lagi dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Adz-Dzariyat ayat 19. Dalam surah At-Taubah Allah katakan, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallahi wallahu 'alimun hakim. Dan dalam surah Adz-Dzariyat Allah katakan, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Apa yang bisa kita ambil? Ada ketegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa harta yang kita keluarkan sebagai zakat yang wajib kita tunaikan itu pada hakikatnya adalah milik orang yang telah ditetapkan oleh Allah, bukan milik kita. Hak mereka. Karena itu dalam surat At-Taubah Allah menggunakan kata lil fuqara wal masakin. Dalam surah Adz-Dzariyat ditegaskan lagi haqqun lis-sa'il wal mahrum. Hak orang yang meminta dan orang yang tidak diberikan karunia lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wahai kaum muslimin, karena itu perlu kita terus menanamkan kesadaran kepada para muzakki untuk menyadari hakikat kepemilikan yang sebenarnya. Sehingga mereka tidak merasa ketika mereka memberikan sebahagian dari harta yang mereka kuasai sekarang itu kepada orang-orang yang berhak, seolah-olah itu adalah belas kasihan dari mereka. Rasa seperti itu berbahaya. Karena merasa punya keutamaan dan kelebihan kepada orang lain bisa mendorong orang menjadi apa? Menjadi sombong. Dan bisa mendorong orang memandang orang lain rendah karena hanya tangan mereka berada di bawah tangannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa harta itu milik mereka. Bukan milik orang yang kaya yang sedang menguasai harta itu. Nah, wahai kaum muslimin, itu satu sisi yang harus kita sadarkan setiap saat. Sebab kelupaan akan hakikat ini membuat perilaku seperti yang kita tonton, kita lihat hari ini. Memberi, tapi dengan cara meremehkan, tidak menghormati dan menghargai orang yang menerima. Ini adalah suatu sikap yang tidak patut.
Bahkan tidak sedikit orang yang bangga menghimpun fuqara dan masakin di hadapan rumahnya. Tidak terenyuh hatinya melihat orang berebutan, kadang terinjak hanya demi mendapatkan puluhan ribu yang dia anggap itu adalah kebaikan hatinya. Padahal itu adalah kewajiban yang harus dia lakukan dan manfaatnya akan kembali kepada dirinya dan kepada hartanya. Karena itu perlu diperingatkan orang-orang yang masih bersikap demikian, yang keliru memahami hakikat dari kewajiban dia harus memberikan sebagian dari harta yang dimilikinya, yang dituntut oleh pemilik yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di sisi lain juga harus pula disadarkan, diberikan pemahaman kepada orang-orang yang berkekurangan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Benar. Bahwa meminta-minta itu akan menjatuhkan harga diri. Jadi tidak boleh hanya satu sisi yang diobati, sisi lain dibiarkan. Keduanya harus kembali ke garis yang benar, merujuk kepada petunjuk syariat. Saya ingin ingatkan kepada saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah dengan kekurangan. Suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari Abi Bishr Qabisah ibn al-Makharik radhiyallahu an. Qabisah menceritakan, tahammaltu humalatan fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah memikul suatu beban tanggung jawab, dan itu bukan untuk kepentingan pribadinya, tetapi dia pikul secara pribadi. Dia datang kepada Nabi, as'aluhu fiha, saya meminta bantuan Rasulullah dalam menunaikan amanah atau beban tersebut. Faqala, aqim hatta ta'tiyana as-sadaqah fana'mur lak. Istirahatlah engkau sejenak, tunggu sebentar sampai datang harta sedekah, nanti aku akan perintahkan itu untuk engkau, fana'mur laka biha. Kemudian Nabi SAW memanfaatkan kesempatan itu untuk memberikan pencerahan, nasihat kepada Qabisah. Qala ya Qabisah, innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalatha. Wahai Qabisah, sesungguhnya meminta-minta, bukan meminta-minta. So, banyak orang yang meminta tapi tidak meminta-minta. Meminta-minta la tahillu, tidak halal, illa li ahadi thalatha, melainkan untuk salah satu dari yang tiga kondisi keadaan yang meliputi seseorang. Itu yang membolehkan orang untuk menadahkan tangan meminta-minta kepada orang lain. Siapa yang tiga itu? Rajulun tahammala humalatan fahallat lahul mas'alah hatta yusibaha thumma yumsik. Seseorang yang memikul beban tanggung jawab secara pribadi, tapi untuk kemaslahatan, bukan untuk kemaksiatan. Untuk itu dia boleh memintanya sampai dia mendapatkan bantuan dari untuk menunaikan amanah itu atau beban itu. Apabila telah dia peroleh, thumma yumsik, dia harus berhenti. Kemudian yang kedua, wa rajulun asabathu jaihatun
ijtahat malahu. Yang kedua, seseorang yang ditimpa oleh bencana yang menimpa hartanya. Fahallat lahul mas'alah. Dibolehkan dia meminta-minta. Hatta yusiba qiwaman min aish. Atau qala sadadan min aish. Dia boleh meminta untuk menopang kehidupannya. Untuk kebutuhan pokoknya. Berarti tidak lebih dari itu. Dia tidak mencari kekayaan dan menjadikan meminta-minta sebagai profesinya. Yang ketiga, warajulun asabathu faqatun hatta yaqula salasatun min dhawil hija min qaumi. Ada seseorang ditimpa oleh kemelaratan, kesusahan, kemiskinan, sehingga 3 orang yang bisa dijadikan sebagai pedoman, sebagai pegangan dalam ucapannya berkata, laqad asabat fulanan faqatun. Seseorang sudah ditimpa, orang itu telah ditimpa oleh kesusahan, oleh kemiskinan. Fahallat lahul mas'alah. Dalam kondisi seperti itu halal dia meminta hatta yusiba qiwaman min ais. Sampai dia memperoleh penopang kehidupannya. Berarti bukan untuk profesi. Bukan untuk mencari kekayaan dengan jalan seperti itu. Dengan jalan meminta-minta. Seperti yang terjadi pada sebagian orang. Fama siwahunna minal mas'alati ya qabisah suhtun. Selain yang 3 itu wahai qabisah, meminta-minta itu adalah suatu cara mendapatkan harta dengan cara yang tidak halal, cara yang haram. Ya'kuluha sahibuha suhtan. Kalau dimakan oleh orang yang melakukan meminta-minta di luar dari yang 3 tadi, maka yang dimakannya adalah penghasilan yang haram. Nah, karena itu wahai kaum muslimin, perlu kedua belah pihak mempedomani petunjuk syariat. Yang punya harta, pedomani petunjuk syariat. Yang mustahik, yang berhak untuk mendapat juga pedomani petunjuk syariat. Jangan sampai tindakan kita melampaui batas-batasnya. Kekayaan jangan membuat kita jadi sombong. Kefakiran tidak boleh pula menjadi alasan untuk mendurhakai Allah, menerabas seluruh batas-batas, bahkan menghilangkan rasa malu. Mari kita semua istiqamah di dalam perjalanan kita menapaki jalan yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua dan melapangkan kita dari berbagai kesulitan dan kesusahan. Amin ya rabbal alamin. Waffaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.